memberkati, sehat selalu, dan diberkati Tuhan kita semua. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan di Matius 4 ayat 24. Ya, Matius 4 ayat 24, Bapak Ibu Saudara ya. Maka terserialah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang buruk keadaannya yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, ini judulnya, mari kita bawa kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan berdoa, kita akan membawa banyak yang harus kita bawa, Bapak Ibu Saudara, kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan bangsa kita, pergumulan-pergumulan gereja, pergumulan-pergumulan sebuah kota kita, di mana kita tinggal sekarang, ya Bapak Ibu Saudara ya. Tadinya saya itu kurang begitu percaya bahwa pandemi ini membawa dampak bukan hanya kesehatan, bukan hanya bukan kesehatan saja maksud saya, tetapi ternyata dampak bisa juga perekonomian. Ya memang mendengar bahwa ada yang kolaps katanya perusahaan, ada yang tidak mampu bayar cicilan rumah, ada yang tidak mampu bayar mobil gitu ya. Hanya dengar gitu. Tetapi di akhir-akhir ini justru saya melihat memang ada gitu ya. Teman saya kena PHK gitu ya. Dia enggak, kenapa kok kamu di PHK? Perusahaannya tutup om katanya gitu. Nah terus lah kamu ngerjain apa? Belum tahu gitu. Ngerjain apa gitu. Nah ini ya pokoknya apa om sing bisa tak kerjake, dia bilang gitu. Nah saudaraku benar-benar dia lumpuh perekonomiannya saudaraku ya. Dan ada teman saya, tetangga bukan teman itu ya, saudara, tidak kerja jualan es gitu saudara ya. Jadi dia bilang apa yang bisa saya kerjakan gitu. Sekarang saya kerjakan aja, dia bilang gitu. Nah, dia jualan es di pinggir jalan, saudara ya, jualan itu. Nah, pandemi ini, saudaraku, bukan hanya membawa lumpuh itu beberapa keluarga, saudaraku ya, tetapi banyak keluarga gitu. Nah, saudara, perlu kita bawa mereka datang kepada Tuhan gitu ya. Perlu kita bawa kepada Tuhan Yesus juga. Banyak sekali saudaraku ya, kita perlu berdoa juga untuk Mas Kosyadi terus-menerus, juga Mas Edi ya, Pak Pendeta Edi sampai sekarang kemarin teleponan sama saya ya sudah enak gitu ya, tetapi kita inginkan lebih gitu ya. Tentu bukan hanya Pak Edi saja yang di sana. Saudara-saudara, saya ingin memperlihatkan kepada kita semua ketika kita datang kepada Tuhan, kita bertemu dengan ketika kita bawa kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita sedang bertemu dengan pribadi yang paling berkuasa. Kita sedang bertemu dengan Sang Pembuat Mujizat. Kita bertemu dengan Sang Yang Wah, atau kita sebutnya Sang Yang Wo. Kita bertemu dengan ketidakmustahilan, saudaraku ya. Kita bertemu dengan Sang Penata hidup kita. Kita bertemu dengan Sang Pencipta, Sang Suci, dan yang lain-lain. Saudaraku, ketika pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita sedang bertemu dengan hal-hal ini, saudaraku ya. Kita bertemu dengan orang yang pribadi yang paling berkuasa, kita bertemu dengan pribadi yang pembuat mukjizat, kita bertemu dengan pribadi yang membuat hidup bisa jadi wah atau wow, kita bertemu dengan ketidakmustahilan, kita bertemu dengan Sang Penata hidup,
kita bertemu dengan Sang Pencipta dan Sang Suci, saudaraku. Lalu, saudaraku, apa yang mesti kita lakukan, saudara ya? Kita perlu membawa orang-orang, semua orang yang buruk keadaannya, kata firman Tuhan. Ya, saudaraku, kita perlu membawa orang-orang yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, katanya. Kita perlu membawa orang yang kerasukan. Kita perlu membawa yang sakit ayan dan yang lumpuh, katanya. Ya, saudaraku ya, yang buruk keadaannya bisa ditata oleh Sang Penata. Yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, saudaraku ya, bisa dipulihkan, bisa disembuhkan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan di bawahnya dan Yesus menyembuhkan mereka. Dan Yesus itu menyembuhkan mereka. Yang kerasukan, saudaraku, bisa kita hajar, saudaraku ya. Yang sakit ayan dan yang lumpuh, tadi yang saya katakan, saudaraku, yang mungkin dia tidak lumpuh keadaan fisiknya, tetapi lumpuh keadaan perekonomiannya, lumpuh keadaan keluarganya. Keluarganya tidak bisa berjalan normal lagi, saudaraku ya. Studinya tidak berjalan normal lagi, saudaraku ya. Pelayanannya juga tidak berjalan normal lagi. Nah, kita perlu bawa kepada Tuhan. Ya, sebab Alkitab memang mengatakan, Bapak Ibu Saudaraku, mari bawa kepada Tuhan Yesus, maka tersebarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, ya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Kalimat terakhir mengatakan, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Lalu Yesus itu menyembuhkan, menata ulang, merestorasi atau memulihkan keadaannya. Saya yakin Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada yang membawa orang-orang bangsa kita, tetangga kita, saudara seiman kita, saya yakin kalimat terakhir itu akan terjadi. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nah, mari kita bawa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, supaya Yesus menyembuhkan mereka. Kita bisa bawa kepada gereja Tuhan. Kita bawa, saudaraku, orang yang lemah, orang sengsara, orang lumpuh, orang ayan, orang yang kerasukan setan, kita bawa. Cuman firman Tuhan mengatakan kita bawa, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saya yakin, Bapak Ibu Saudaraku, kita ketemu dengan Sang Wah tadi, kita ketemu dengan Sang Pencipta, kita ketemu dengan Sang yang segala-galanya, Bapak Ibu Saudara. Dia mampu melakukan, bagi kita itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita bawa kepada Tuhan bangsa kita, gereja kita, mungkin teman-teman kita, tetangga kita, saudaraku ya, keluarga-keluarga kita bawa, dan Tuhan pasti akan menyembuhkan mereka. Mari kita berdoa.